Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya adalah Syifa Urrahma, biasa dipanggil Sifa. Saya adalah seorang Etsy seller khusus menjual produk digital selama lebih dari 2,5 tahun terakhir ini. Dan saya adalah seorang edukator eh, di tentang bisnis digital dan memiliki lebih dari 1.000 murid di kelas saya. Jadi saya yang akan mengisi kelas kita malam ini dan kita akan belajar tentang bagaimana caranya memulai bisnis produk digital di Etsy. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya apa itu Etsy dan mungkin juga sebagian masih belum tahu Etsy itu apa. Jadi langsung aja kita belajar tentang apa sih Etsy itu. Nah, jadi Etsy itu adalah sebuah e-commerce yang dia tuh berasal dari Amerika. Kalau di sini tuh kayak Shopee gitu ya, kayak marketplace Shopee, cuman bedanya kalau Shopee itu kan dia lokal, marketplace lokal. Kalau Etsy ini base-nya dari Amerika dan dia ini adalah marketplace internasional. Jadi dia itu pembeli dan penjualnya itu berasal dari seluruh negara gitu. Dan uniknya, Etsy ini adalah marketplace yang khusus menjual produk-produk handmade. Jadi hanya produk handmade aja yang dijual di Etsy. Jadi kalau misalkan kayak produk pabrikan atau kayak produk-produk Cina itu dilarang dijual di Etsy karena memang jadi khusus banget menjual produk handmade atau buatan tangan. Nah, untuk produk yang dijual di Etsy itu ada dua tipe produk, yaitu yang pertama produk fisik dan juga produk digital. Kalau produk fisik kayaknya kita udah pada tahu ya teman-teman. Produk handmade yang fisik itu kayak misalkan barang antik, perhiasan, tas, pakaian, dekorasi rumah, lalu furniture, lalu juga mainan anak-anak, karya seni, dan juga perlengkapan atau peralatan untuk membuat produk handmade itu sendiri. Itu tadi produk fisiknya ya. Lalu juga ada produk digitalnya. Jadi Etsy itu mensupport orang-orang atau seniman digital untuk menjual produk mereka di Etsy. Nah, produk digital itu adalah produk yang proses produksi karya seninya itu menggunakan metode atau alat-alat digital gitu. Jadi hasil dari karyanya itu juga berupa file digital seperti wall art, lalu template sosial media, coloring book, business card, dan juga custom portrait. Itu tadi adalah beberapa contoh dari produk fisik dan digital. Namun pada kelas kita malam ini kita akan belajar khusus mempelajari tentang produk digitalnya aja. Nah, siapa sih pembeli di Etsy? Jadi karena Etsy ini berasal dari Amerika, jadi 58%-nya pembelinya itu berasal dari Amerika. Lalu sisanya tuh ada dari UK, Kanada, Jerman, Australia, dan 20% lainnya berasal dari seluruh negara di dunia ini. Jadi dia ini udah tersebar di mana-mana. Nggak cuma di Amerika aja ya, tapi mostly memang pembelinya itu dari Amerika dan UK. Lalu karena kita belajar khusus tentang produk digital, jadi eh, pengertian dari produk digital sendiri itu adalah produk berbentuk digital yang bisa dijual di Etsy. Produk ini bukan berbentuk benda fisik, melainkan berupa file digital. Produk digital ini sangat digemari di Etsy karena kenapa? Karena setelah pembeli itu check out, mereka bisa langsung mendownload filenya dan mereka bisa langsung gunakan atau mereka bisa langsung aplikasikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan mereka butuh desain itu untuk dicetak di mug atau di kaos atau di hiasan dinding. Nah, seperti itu. Lalu itu tadi kita belajar tentang produk fisik dan produk digital ya. Nah, sekarang khusus untuk produk digitalnya sendiri, di Etsy itu ada dua tipe produk digital.
Yang pertama instant download dan yang kedua produk custom atau personalized produk. Jadi kalau instant download itu adalah produk digital yang ketika pembeli melakukan check out, mereka langsung bisa mendownload filenya secara langsung. Jadi penjual itu nggak perlu mengirim lagi filenya. Dan karena kenapa? Karena si penjual ini pada waktu melisting produknya atau mengupload produknya pertama kali di Etsy, mereka sudah langsung mengupload file masternya. Jadi begitu kita melakukan listing, kita sebagai penjual melakukan listing produk, selain memasukkan foto-foto produk atau mockup, lalu juga judul, deskripsi. Nah, di bagian terakhir itu nanti kita mengupload file masternya juga. Jadi begitu ada orang yang beli atau check out produk tersebut, mereka langsung punya akses untuk mendownload produk yang udah kita listing sebelumnya. Nah, itu tadi yang instant download. Lalu yang kedua ada personalized. Personalized atau custom produk. Nah, kalau custom produk ini, pembeli menulis spesifikasi custom di laman checkout mereka. Jadi ketika mereka check out, mereka mengisi dulu kira-kira mau dibuatkan desain seperti apa, misalkan warnanya, background-nya, atau mau dibuatkan desain itu seperti apa, mereka menulis semuanya di catatan itu atau di kolom personalized. Nanti setelah mereka check out, lalu di laman order itu penjual bisa melihat spesifikasi dari customnya itu seperti apa, lalu penjual membuatkan dulu filenya sesuai dengan permintaan dari si pembeli tadi. Setelah itu, setelah filenya udah jadi, penjual kembali lagi ke laman ordernya tadi dan mengupload file yang udah dibuat sesuai dengan personalize-nya tadi, seperti itu. Contoh dari produk custom ini misalkan kayak custom portrait atau custom design logo misalnya. Kalau misalkan portrait itu biasanya kayak foto wajah kita, jadi nanti pembelinya tuh bisa ngirim foto wajah di kolom chat itu. Terus nanti kita sebagai seller kita membuatkan desainnya. Misalkan nih wajah mau dibikin ala-ala kartun atau ala-ala sketsa kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari produk custom kayak gitu. Jadi instant download dan custom atau personalized. Bedanya kalau misalkan custom ini saat pembeli melisting mereka nggak perlu mengupload file masternya karena mereka eh, nggak perlu mendownload karena mereka itu misalkan ada pembeli mau beli mereka kan harus membuatkan dulu. Jadi bikin produknya itu belakangan setelah pembeli melakukan check out. Lalu gimana cara beli produk digital? Nah, perbedaan instant download dan custom. Kalau misalkan instant download itu pembeli melihat produk kita di laman pencarian, setelah itu mereka melakukan check out. Setelah check out, mereka langsung bisa mendownload langsung filenya dan mereka langsung bisa menggunakan file tersebut. Jadi kita sebagai seller nggak perlu secara manual ngirim filenya. Jadi semuanya udah diatur sama sistem Etsy sehingga memungkinkan kita untuk nggak melakukan apapun saat ada orang beli. Jadi semuanya udah otomatis kita sebagai penjual hanya upload aja. Nanti kalau ada yang beli ya udah biarin aja karena kalau instant download ini mereka pembeli itu udah otomatis bisa mendownload sendiri filenya kayak gitu. Dan ini hanya file aja ya. Mereka pembeli akan mencetak sendiri produknya. Sedangkan untuk produk custom atau personalized, ketika pembeli melihat produk kita di pencarian di Etsy, lalu mereka mengisi rincian custom di kolom personalized, lalu mereka check out. Setelah mereka check out, nanti notifikasinya masuk ke si penjual. Nah, penjual langsung membuatkan produk customnya. Setelah itu, setelah jadi, nanti penjual akan mengupload filenya tadi ke laman order tadi. Dan si pembeli nanti akan dapat notifikasi dan mereka langsung download filenya. Seperti itu. Lalu contoh produk digital, contoh dari produk yang instant download itu ada banyak sekali. Jadi kita bisa pilih kira-kira cocoknya itu kita mau bikin produk apa. Nah, di sini
yang paling umum tuh ada wall art, sosial media template. Lalu kalau sosial media template itu bahkan ada yang spesifik juga. Misalkan Instagram template atau story Instagram template itu ada sendiri yang menjual itu. Lalu kelas schedule template, lalu juga paper pattern atau design pattern, lalu juga invitation template, invitation misalkan undangan pernikahan atau undangan birthday kayak gitu. Mereka jual template-nya aja. Lalu juga resignation letter, e-book, meal plan template, wallpaper, resume template, dan masih banyak lagi. Lalu sedangkan untuk produk custom, contohnya adalah custom portrait, lalu juga ada animal portrait. Jadi di Etsy itu ada orang yang khusus, produknya tuh khusus menjual portrait animal. Jadi kayak gambar hewan peliharaan tuh biasanya dibikin ala-ala kartun atau ala-ala sketsa kayak gitu. Tapi dia ini spesialisasinya hanya animal aja. Lalu juga ada party invitation. Nah, party invitation ini bisa instant download juga, bisa custom juga, tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Kalau misalkan kita yang bikinin atau kita yang editin itu bisa masuk ke custom product. Bisa juga gift tags, lalu juga label, logo, business card, dan lain-lain. Masih banyak lagi produk custom. Lalu kita lanjut ke produk digital dan potensinya di Etsy. Ini saya memasukkan beberapa contoh dari seller-seller yang ada di Etsy. Di sini kita bisa melihat ini ada nama tokonya, Lamorpho Print Shop. Jadi dia ini jualnya berupa wall art. Jadi dia khusus tokonya ini menjual wall art. Dan kita bisa lihat di sini. Produk-produknya ini simple, hanya kayak gambar hewan-hewan aja ya, hewan, lalu atasnya itu dikasih teks simple, dan itu kita bisa ngelihat harganya di situ kisaran 200 ribuan ke atas. Dan kita bisa ngelihat di sisi kiri ini sebelahnya star seller itu ada 63.432 sales. Itu adalah total dari sales di toko mereka atau total dari hasil penjualan di toko mereka. Jadi kita bisa melihat dengan harga 200.000 dikalikan 63.000 sales, itu omsetnya udah 12,6 M hanya menjual wall art aja. Dan itu desainnya juga simple, nggak perlu skill desain khusus kayaknya ya kalau bikin wall art kayak gini. Lalu ini yang kedua ada Marketing Templates Co. Jadi Marketing Templates Co ini dia spesialis template dan sosial media. Kita bisa melihat di sini, ini salah satu contoh produk yang mereka jual, yaitu berupa Instagram post template, dan dia itu ngejualnya bundle, jadi ada 100 post template gitu, dan dijual dengan harga 271.000. Dan kalau kita ngelihat di sisi kiri ini total sales-nya itu udah 31 lebih sales. 250, anggap aja 250 ya rata-rata harganya. 250.000 kita kalikan 31.000, itu omsetnya udah 7, sekian miliar untuk menjual template Canva aja kayak gitu. Lalu ini ada Belas Portrait. Nah, kalau Belas Portrait ini dia spesialis custom print atau custom portrait. Dan ini kita bisa lihat di sini harganya 86.000. Nah, 86.000 ini biasanya ini hanya untuk satu kepala aja. Jadi kalau misalkan kayak di gambar ini ada 2 kepala, itu biasanya harganya dikalikan 2. Jadi di kolom spesifikasi atau kolom custom itu nanti mereka bisa milih mau berapa kepala. Jadi dari harga yang ditampilkan itu nanti akan dikalikan dengan total kepala yang akan mereka gambar di custom portrait tersebut. Dan harganya 86 ini per kepala tadi ya.
Dan kalau kita lihat di sisi kiri, ini total sales-nya itu udah ada 24.000 sales. Anggap aja dia ini gambar satu kepala aja ya. Satu kepala tiap orang check out itu 85.000 dikali 24.000 sales itu udah 2 miliar dalam setahun. Karena toko ini masih baru buka tahun kemarin dan dia udah mampu menjual 24.000 sales. Dia emang harganya murah, cuman dia karena murah mungkin ya, jadi dia bisa berkompetisi di Etsy dan dalam waktu kurun 1 tahun dia udah bisa menjual segitu banyaknya. Lalu sekarang ini ada beberapa sampel produk digital simple yang bisa dijual di Etsy. Nah, ini adalah resignation letter. Resignation letter itu apa sih? Jadi resignation letter ini adalah surat resign. Surat resign. Jadi kalau misalkan orang Indonesia ya pada umumnya kebanyakan kan kita kayaknya mending bikin sendiri aja gitu ya. Tapi ternyata habitnya orang sini dengan orang luar itu beda. Kalau orang luar itu kayaknya mungkin nggak sekreatif kita dalam membuat-buat kayak gini ya. Jadi biasanya mereka cari instannya aja, mereka cari di Etsy dan beli di situ. Tinggal bayar, langsung mereka bisa edit sendiri sesuai dengan keperluan mereka. Kalau resignation letter ini dia filenya berupa docs, jadi bisa dibuat di MS Word atau Google Docs juga bisa, dan ini filenya editable karena dia ini berupa template, jadi filenya editable dan masuk kategori instant download. Jadi kita tinggal bikin aja di Google Docs, template-nya kayak gini, lalu kita listing di Etsy, dan itu nanti kalau ada orang yang beli, mereka tinggal download aja. Dan karena dia template, nanti pembeli itu bisa mengedit sendiri filenya sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu harga jualnya ini murah 26.000, tapi dia ini kalau kita lihat udah terjual lebih dari 32.000 kopi, dan kalau dihitung dikalikan 26.000 dikalikan 32.000 kopi itu omsetnya udah 800 juta dari hasil jualan template surat resign kayak gini. Dan ini nggak perlu skill desain ya, karena hanya berupa teks aja, nggak perlu ada desain-desain yang macam-macam. Lalu juga ada ini resume template. Resume template ini sama aja kayak resignation letter tadi. Kalau resume template ini dia filenya berupa docs juga, dan bisa dibuat di MS Word atau Google Doc, dan dia juga editable. Namun kalau misalkan resume template ini biasanya si penjual ini menyertakan guidebook penulisan resume-nya sesuai dengan aturan, karena kalau misalkan resume template itu biasanya kan yang ngerti kan, kalau sekarang kan resume template itu kayaknya harus ATS friendly gitu ya, jadi biar dia tuh bisa didetek sama sistemnya HRD gitu. Jadi si pembeli biasanya mempelajari itu ATS friendly itu yang seperti apa dan memasukkan ke guidebook-nya. Jadi nanti pembeli itu tinggal mengikuti cara penulisannya di situ. Dan resume template ini juga masuk kategori instant download, jadi pembeli bisa mengedit sendiri filenya sesuai dengan kebutuhan mereka, tinggal mereka mengikuti guidebook-nya aja, mereka tinggal ngedit, ganti nama, ganti misalkan pengalaman kerjanya, pendidikannya, kayak gitu. Mereka tinggal edit lagi sesuai dengan guidebook-nya di situ. Dan ini harganya lumayan juga ya, kalau resume template ini. Dia ini dijual dengan harga 140.000 dan udah terjual 34.000 kopi. Kalau kita total ini omsetnya udah 4,7 miliar dari jualan template resume. Nah, ini sebenarnya saya yakin banyak sekali teman-teman yang bisa membuat kayak gini, cuman karena di sini kayaknya belum ada orang jualan kayak gini. Mungkin kita nggak pernah kepikiran ya buat, oh ternyata barang kayak gini tuh bisa dijual gitu.
gitu. Makanya kita bisa bisa memulai memanfaatkan skill-skill kita dan ngejualnya di sini karena ini potensial banget. Lalu ini ada juga yang nggak perlu skill desain khususnya ada invoice template. Jadi invoice template itu kalau bahasa kita nyebutnya biasanya nota ya. Nota ini biasanya dipakai oleh para pebisnis atau penjual-penjual gitu untuk keperluan bisnis mereka. Lalu ini kita mudah banget bikinnya bisa di Canva, bisa jadi file masternya karena ini template. Karena ini berupa template, jadi uh, filenya berupa link-link template Canva yang bisa diedit sama pembeli. Nanti pembeli tinggal membuka link template-nya yang udah kita share tadi, lalu mereka tinggal edit ganti nama toko, lalu alamat, dan lain-lain. Uh, saya rasa invoice ini juga termasuk simple ya, karena nggak perlu desain yang gimana-gimana. Yang penting di situ ada tulisan invoice, lalu kolom-kolom untuk menulis eh, barang-barang yang dibeli sama customer, lalu biasanya juga disertakan logo di situ dan nama toko dan alamat. Biasanya bagian-bagian yang perlu di custom itu bisa diedit sama pembelinya. Lalu di sini harganya juga cukup murah, 37.000, cuman dia ini udah terjual sebanyak 43.000 sales lebih. Jadi kalau kita lihat, meskipun harganya murah, cuman salesnya ini karena udah banyak banget, dia udah bisa dapat omset 1,2 M dari hasil penjualan invoice template itu tadi. Lalu juga ada mock-up frame. Jadi mock-up itu apa sih? Jadi mock-up itu biasanya kalau kita para desainer grafis, itu kalau misalnya kita membuat suatu desain, kita kan perlu kayak ngasih tahu ke orang-orang kayak gini loh desainnya kalau udah dicetak kayak gitu. Nah, itu disebut mock-up. Jadi mock-up ini berupa gambar atau foto figura polos. Eh, ini cocok banget untuk orang-orang yang suka fotografi ya. Jadi tinggal modal beli frame aja, lalu difoto, diedit mungkin dicerahin dikit warnanya kayak gitu. Nah ini udah bisa langsung dijual di Etsy. Nggak perlu skill desain, hanya perlu foto aja, hanya perlu modal frame atau figura, kita foto, kita edit sedikit mungkin, lalu bisa langsung kita jual di Etsy. Nah, ini mock up frame. Jadi sebutannya mock up. Nanti yang beli itu orang-orang yang butuh mock up atau biasanya para desainer-desainer gitu. Kalau mock up ini filenya berupa PNG, JPG juga bisa, JPEG juga bisa. Dan ini juga termasuk dalam kategori instant download. Jadi kalau misalkan kita nih suka foto-foto, kita suka fotografi, lalu kayaknya kepengen ngejual apa ya yang bisa difoto dan dijual, nah kita bisa mulai beli frame-nya aja dan perintilan-perintilan dekorasi, terus kita foto, diedit-edit dikit, gitu, terus setelah itu bisa langsung kita jual di Etsy. Dan ini karena kita jualannya mockup, jadi kita nggak perlu bikin mockup karena mockup itu sendirilah yang kita jual. Jadi tinggal upload aja fotonya, lalu di file masternya juga kita upload fotonya juga. Jadi kan yang ditampilin dan yang di file masternya itu sama aja. Jadi udah gitu aja. Nanti kalau ada orang yang beli ya mereka bisa download sendiri filenya. Dan di sini dijual murah banget karena ini kayaknya nggak terlalu butuh skill yang spesifik ya. Di sini dijual 15.000, tapi dia ini best seller dan udah terjual dari 86.000 kopi. Dan omsetnya ini kalau kita lihat ini bisa mencapai 1,2 miliar dari hasil jualan mock up. Dan ini kayaknya cocok banget buat teman-teman yang suka fotografi. Lalu ini ada employee verification letter. Jadi ini tuh surat yang dipakai karyawan kantor untuk kepentingan administrasi di kantornya.
Bikinnya juga sama aja, bisa pakai MS Word atau Google Docs. Filenya bisa diedit lagi sama pembelinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini harganya 52.000 dan udah terjual 3.200-an kopi. Dari cuman file kayak gini aja ini udah omsetnya udah 160 juta. Hanya dari selembar employee verification letter. Dan ini simple banget bikinnya, asal kita tahu isinya itu apa aja, kita bisa tulis itu di Google Docs. Lalu kita share template-nya dan kita bisa langsung jual ke Etsy. Lalu itu tadi kita udah belajar tentang macam-macam produk digital ya. Jadi produk digital tuh ada banyak sekali. Teman-teman bisa mencari referensi atau kira-kira teman-teman udah mungkin udah banyak yang udah bisa bikin produknya ya, cuman nggak tahu cara ngejualnya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara memulai bisnis digital di Etsy, modal Canva. Nah, ini karena saya pakai Canva, jadi saya bahas tentang Canva. Eh, Kenapa saya pilih Canva? Karena Canva ini menurut saya aplikasi yang paling simple ya sekarang ini daripada aplikasi-aplikasi kayak misalkan Procreate atau Corel itu saya kayaknya masih agak kesulitan. Makanya saya pakai Canva karena memang sesimpel itu pakainya. Jadi dan kayaknya banyak teman-teman yang udah bisa Canva juga. Jadi kita manfaatkan Canva ini. Jadi Canva itu apa sih? Jadi Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Jadi di Canva itu kayaknya kita bisa membuat banyak sekali produk digital, tergantung kita sukanya yang mana dan kita bisa pilih kita kira-kira cocoknya bikin produk apa. Nah, contoh dari produk yang bisa kita bikin di Canva itu diantaranya wall art, template, berbagai macam template, bisa sosial media, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Lalu juga bisa juga bisnis bisnis card juga bisa, invitation, birthday invitation, wedding invitation, lalu juga worksheet. Worksheet itu biasanya untuk anak-anak kecil belajar gitu. Educational card, flashcard buat anak-anak baby itu biasanya flashcard itu berupa foto hewan-hewan atau buah-buahan kayak gitu. Lalu juga resume template juga bisa dibuat di Canva dan lain-lain masih banyak lagi yang bisa kita bikin di Canva. Nah, ini beberapa referensi ya, teman-teman. Produk yang bisa teman-teman bikin di Canva, contohnya kayak gini contohnya. Wall art. Nah, kita lihat di sini wall art-nya ini cuma kayak tulisan you got this ini. Ini dan kayak gini tuh dijual di Etsy tuh laku. Ini bikinnya simple banget. You got this. Kita tinggal ngetik aja kata-katanya, lalu kita tinggal pilih fontnya mau kayak gimana. Kita atur-atur posisinya. Kalau menurut kita udah bagus, itu udah bisa langsung dibikin mockup dan bisa kita listing di Etsy. Lalu yang kedua ada name card. Name card ini biasanya bisa dipakai sama para profesional gitu yang punya punya profesi tertentu dan mereka kan pasti butuh name card. Nah, biasanya template-nya ini bisa kita bikin di Canva dan kita jual di Etsy. Lalu yang ketiga ada coloring page. Coloring page ini bisa dibikin di Canva dengan tools paint. Itu kan di Canva ada tools paint ya. Itu kita bisa gambar di situ secara manual atau misalkan selain di Canva kalau coloring page ini biasanya kayaknya yang lebih nyaman itu di aplikasi Procreate itu ya, itu juga bisa bikin coloring page. Lalu juga ada invitation. Invitation ini juga template, invitation birthday, invitation wedding, atau invitation baby shower, kayak gitu, itu juga laku banget di Etsy. Lalu yang kelima ada flashcard. Flashcard ini, ya flashcard banyak ya, biasanya ada yang buah-buahan, hewan, atau alfabet, atau huruf-huruf itu macam-macam.
Itu juga bisa kita bikin di Canva dan jual di Etsy. Lalu ini ada invoice template, instruction card. Instruction card ini biasanya yang beli ini para pebisnis yang butuh uh, kartu instruksi pemakaian produk mereka. Jadi biasanya mereka beli template-nya dan mereka bisa custom sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang nomor 8 ada thank you card. Thank you card ini juga simple banget bikinnya kayak gini. Nih biasanya kalau saya juga suka bikin-bikin kayak gini karena senang aja kan desainnya lucu dan hasilnya bisa kita jual di Etsy. Thank you card ini juga dia template juga. Dia produknya berupa link template gitu. Lalu nanti pembeli bisa mengedit sendiri filenya sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada business card sama kayak name card tadi, sertifikat. Sertifikat ini juga bisa dijual di Etsy karena memang ada dan itu yang beli itu juga banyak juga sertifikat. Lalu event kontrak template ini juga bisa dijual di Etsy karena ya memang banyak juga yang jual kayak gini. Dan itu semuanya bisa kita bikin di Canva. Canva itu sebenarnya powerful banget ya teman-teman. Kita bisa bikin apa aja di situ dan kita bisa ngejual hasil desainnya itu di Etsy. Lalu tools membuat produk digital. Nah, tadi kan kita membahas tentang Canva ya. Canva itu hanyalah satu dari sekian macam tools yang bisa kita pakai untuk membuat produk digital ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita prefer pakai Canva, kita bisa pakai Canva. Tapi kalau misalkan kita terbiasa menggunakan aplikasi lain untuk memproduksi produk digital itu juga bisa. Misalkan teman-teman lebih nyaman pakai Procreate, itu bisa untuk menggambar. Lalu CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator juga bisa. Lalu kalau file-file dokumen itu bisa pakai Microsoft Word atau Excel juga bisa dan lain-lain. Jadi nggak harus pakai Canva. Canva itu hanyalah satu dari sekian tools yang bisa kita manfaatkan untuk memproduksi produk digital itu sendiri. Jadi bebas kalau misalkan kayak karyanya itu berupa foto, kalian bahkan nggak perlu tools kayak gini. Kalian hanya butuh kamera aja untuk memfoto itu dan filenya tuh bisa kita jual di Etsy. Nah, itu tadi toolsnya untuk memproduksi produk digital ya teman-teman. Sekarang filenya. Nah, file apa aja yang bisa kita jual di Etsy? Kayaknya hampir semua tipe file digital bisa kita upload dan kita jual di Etsy karena memang di Etsy itu di kolom laman upload itu udah mensupport semua tipe file digital. Kalau misalkan filenya berupa gambar, kita bisa pakai file JPG, PNG, JPEG juga bisa. Kalau disuruh pilih yang mana, kayaknya semuanya sama aja ya. Intinya file-file gambar itu ya kalian bisa pilih salah satu atau salah dua di antaranya itu juga bisa. Sedangkan kalau misalkan produknya berupa template, kayak sosial media template, lalu story template, lalu misalkan thumbnail YouTube template itu filenya berupa link template. Nah, link template itu kan kalau di Canva, setelah kita bikin desainnya udah jadi, lalu kita bisa mempublish as template. Jadi bukan di save ya. Jadi bukan di save kayak produk instan download, tapi kalau template itu nanti dia di publish as template, nanti akan keluar link template-nya. Nah, link template ini yang nanti akan kita share dan akan di-download sama pembelinya. Jadi prosesnya ketika kita udah selesai membuat desain, kita publish as template. Setelah itu kita setelah mengcopy linknya tadi, kita bisa membuka laman baru, laman kosong di Canva. Setelah itu kita bisa masukkan contoh dari desainnya yang udah jadi di situ gambarnya. Setelah itu bawahnya teman-teman bisa tulis misalkan kasih teks tulisan click here gitu. Click here to access misalkan gitu ya. Nah, nanti di tulisan click here itu teman-teman bisa insert link. Nah, insert link lalu teman-teman paste link template-nya itu tadi. Setelah di paste link template-nya di tulisan click here itu tadi, setelah udah berhasil ke input, biasanya tulisannya akan berubah menjadi warna biru dan ada garis bawahnya.
di tulisan klik here itu tadi. Jadi nanti setelah udah selesai ke input linknya di teks tersebut, teman-teman bisa save filenya berupa PDF. Jadi filenya di save as PDF. Nah, PDF ini nanti yang teman-teman upload di kolom upload saat melisting produk kayak gitu. Jadi setelah melisting produk, nanti PDF-nya di-upload di bagian file masternya. Ketika ada yang beli, nanti mereka akan mendownload PDF itu tadi. Setelah itu, mereka kan akan membuka PDF-nya, mereka akan melihat contoh desainnya, dan di bawahnya mereka bisa mengklik tulisan klik here itu tadi. Jadi pastiin tulisannya itu bisa diklik. Biasanya tandanya kalau di Canva itu tandanya kalau udah bisa diklik itu dia berwarna biru dan bergaris bawah. Nah, nanti pembeli akan mengklik tulisan klik here itu tadi dan nanti otomatis akan ngebuka di Canva, akan ngebuka di template-nya itu tadi dan mereka bisa custom sendiri, mereka bisa edit-edit sendiri mau mereka dan mereka tinggal download sendiri aja filenya. Itu tadi link template. Lalu kalau misalkan filenya berupa dokumen, itu bisa formatnya bisa Docs atau Word. Sedangkan kalau misalkan filenya video bisa MP4 atau format video lainnya juga bisa dan semua tipe digital lainnya itu bisa kita jual di Etsy. Itu tadi udah toolsnya udah, file digitalnya udah. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan enaknya ini, cocoknya ini kita ngejual apa gitu ya. Kita bisa melakukannya dengan riset produk terlebih dahulu. Risetnya gimana? Ini riset simpelnya aja ya teman-teman. Riset simpelnya untuk mencari referensi produk, teman-teman bisa buka di websitenya Etsy. Masuk di websitenya di etsy.com, lalu teman-teman bisa men-search di kolom pencarian itu bisa diketik digital download atau digital product atau instant download. Kalian bisa pilih salah satunya dari 3 kata kunci ini. Nanti di situ akan muncul banyak sekali referensi dari produk-produk digital yang teman-teman bisa explore di situ, lihat-lihat kira-kira produk mana yang cocok dan teman-teman bisa bikinnya kayak gitu. Jadi itu tips riset simple di Etsy kayak gitu. Lalu kita lanjut alur memulai bisnis digital di Etsy. Nah, ini saya kotakan menjadi 4 alur ya, teman-teman. Yang pertama adalah riset produk digital, riset dulu. Tadi sebelumnya kan udah sana dulu sayang sebentar ya. Tadi kan kita udah belajar riset simpelnya. Nah, kita riset dulu, kita bisa text time dulu, cari-cari dulu kira-kira produk mana yang cocok dan kita suka sama produk itu dan yang paling penting kita bisa bikinnya. Teman-teman bisa explore di situ kira-kira yang simple-simple aja, misalkan belum bisa desain gitu ya, belum bisa desain, bisanya cuman bikin pakai dokumen gitu. Teman-teman bisa mencari produk-produk yang filenya dokumen itu seperti apa kayak gitu. Teman-teman bisa riset, ekspor dulu di Etsy. Setelah itu teman-teman tentukan mau bikin produk yang seperti apa dan pastiin teman-teman itu suka dengan produk itu dan bisa bikinnya. Jadi biar kedepannya teman-teman itu lebih mudah menjalaninya dan nggak berat karena suka bikinnya kayak gitu. Setelah udah menentukan nih, misalkan saya sukanya bikin template gitu ya, bikin template Instagram. Nah, teman-teman udah menentukan, teman-teman bisa mulai membuat produk digitalnya. Untuk mengawali nih, teman-teman nggak perlu bikin banyak-banyak. Cukup satu produk digital aja. Misalkan buatnya di Canva berupa template. Teman-teman bisa bikin desainnya dulu di Canva, satu template misalkan. Satu template, lalu filenya tadi misalkan template berarti filenya berupa link template. Setelah filenya udah jadi, udah kita save, udah ready nih file masternya. Setelah file master udah jadi, teman-teman harus membuat mockup. Jadi mockup ini adalah
foto produk yang akan kita display di laman Etsy itu tadi. Jadi mockupnya kita bikin mockupnya, bikin mockup itu juga bisa di Canva juga. Jadi kita bisa caranya kita bisa cari mockup di menu foto. Kalau di Canva itu kita ketik di foto itu kita ketik mockup, misalkan mockup Instagram gitu, mockup Instagram nanti akan muncul dan kita bisa bikin mockupnya di situ. Jadi seakan-akan oh ini loh desain saya kalau misalkan udah di post di Instagram tuh nanti tampilannya akan seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi pembeli tuh nanti bisa punya gambaran produk kita itu seperti apa. Dan yang paling penting untuk mockup ini karena di Etsy itu ada aturan untuk foto produknya itu untuk size filenya itu minimal 2000 pixel. Jadi teman-teman bisa bikin misalkan 2100 pixel atau 2500 pixel itu aman. Yang penting jangan sampai di bawah 2000 pixel karena itu nanti akan hmm, muncul peringatan gitu loh, muncul peringatan kalau filenya kurang dari 2000 pixel. Jadi lebih amannya teman-teman pastiin waktu membuat mockup, pastiin saat mendownload. Jadi di kolom download itu nanti teman-teman bisa geser size pixelnya ke kanan. Jadi 2000 pixel ke atas. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, ini tahap menyiapkan dokumen sebelum registrasi. Nah, dokumennya apa aja? Ada KTP, lalu rekening bank konvensional, lalu kredit card. Kalau misalkan nggak punya kredit card, teman-teman bisa pakai virtual credit card. Biasanya opsinya bisa pakai kartu Genius atau Bank Jago. Kalau saya sendiri pakai Genius dan di Genius sendiri teman-teman nggak perlu apply kartu kredit lagi karena nanti yang akan digunakan sebagai pengganti kartu kreditnya itu berupa e-cardnya. Jadi misalkan anggap aja teman-teman nggak punya kartu kredit dan kepengen pakai Genius sebagai gantinya, teman-teman tinggal download aplikasi Genius di HP-nya, registrasi di situ. Setelah itu teman-teman setelah dapat email verifikasi kalau kartunya udah aktif, teman-teman tinggal buka aplikasinya dan cek e-cardnya di situ. Tinggal cek e-cardnya di situ. Nanti ada nomor kartunya dan ada VCC-nya, nomor VCC-nya. Nah, nomor card sama VCC ini nanti CVV ini yang nanti akan kita gunakan sebagai pengganti kredit card. Namun sebelum registrasi, kalau misalkan teman-teman pakai Genius atau Bank Jago, pastiin teman-teman udah mengisi saldonya. Jadi jangan sampai masih kosong, terus langsung didaftarin, itu nanti resikonya bisa kesuspend. Jadi teman-teman pastiin kalau misalkan pakai Genius, isi dulu saldonya. Setelah itu saldonya, setelah masuk ke rekening Geniusnya, teman-teman bisa pindah ke e-cardnya. Jadi e-cardnya nanti udah ada isinya, setelah itu baru teman-teman bisa mulai registrasi di Etsy. Dan dokumen yang keempat ini ada NPWP. Nah, NPWP ini tapi sifatnya opsional ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum punya nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Bisa di skip dulu dan kalau nanti udah punya tinggal di input aja di Etsy-nya itu bisa. Lalu tahapan yang keempat, registrasi di web Etsy. Jadi registrasinya harus di web ya teman-teman, jangan di aplikasinya. Nggak bisa kalau di aplikasinya akan sulit. Jadi aplikasi Etsy itu hanya untuk memantau kalau ada orderan aja. Jadi kalau misalkan mau registrasi atau listing, lebih baik kita di webnya aja langsung di www.etsy.com. Di situ lebih enak pakai laptop atau misalkan di HP atau iPad, teman-teman bukanya pakai desktop view, jangan yang mobile view. Karena nanti kalau mobile view tuh nggak semua fiturnya kelihatan. Jadi better pakai laptop ataupun kalau misalkan pakai HP atau pakai iPad, teman-teman pastiin pakai desktop view gitu. Jadi biar kelihatan semuanya tulisannya di situ. Setelah itu teman-teman buka di www.etsy.com, lalu isi data-datanya di situ, lalu setelah itu listing satu produk sebagai syarat dari registrasi. Setelah itu ikuti alurnya, ngisi bagian rekening, lalu kartu kredit, dan nanti bagian terakhir itu ada autentikasi. Nah, autentikasi itu nanti teman-teman kan ada 3 pilihan. Autentikasi itu nanti pilihannya ada by
call, by SMS, atau by authenticator. Nah, teman-teman pilih yang authenticator app. Jangan yang SMS atau yang phone karena itu nggak bisa kalau di Indonesia. Jadi teman-teman pilih yang opsi authenticator app. Nanti teman-teman pilih yang authenticator app, lalu di HP-nya download aplikasi Google Authenticator. Jadi pastiin yang Google, ada Google-nya ya, Google Authenticator. Setelah itu nanti teman-teman scan barcode yang muncul di Etsy yang waktu registrasi itu, bagian autentikasi itu, scan barcode-nya pakai aplikasi Google Authenticator di HP-nya. Kayak gitu. Kalau udah autentik, udah berhasil, teman-teman tinggal lanjutin dan toko udah jadi. Kayak gitu, teman-teman. Dan udah, kalau itu udah berhasil, teman-teman tokonya udah jadi dan udah punya produk produk digital satu di tokonya kayak gitu. Dan teman-teman bisa explore laman toko teman-teman seperti apa kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you nih Kak untuk penjelasannya. Ini ramai banget Kak di kolom chat. Kayaknya kalau kita lihat pertanyaan di kolom chat agaknya agak susah ya Kak ya. Karena ke terlalu banyak obrolannya mungkin Oke. di Q&A aja Kak udah ada 40 pertanyaan. Mm-mm. Nah mungkin boleh nih Kak dipilih 3 pertanyaan atau 4 deh Kak. Oke, wah, ini ada 41 pertanyaan. Coba saya pilih random aja ya buat dijawab ya. Boleh Kak. Ini ada pertanyaan dari Sky Sura. Pertanyaannya, saat kita sudah membuat akun Etsy, apakah boleh membuka di device yang lain? Contohnya, saya membuat akun Etsy di laptop, kemudian setelah selesai saya membuka aplikasi Etsy di handphone. Itu bisa banget, emang kayak gitu teman-teman. Jadi registrasinya, listingnya itu di laptop, dan teman-teman nanti untuk memantau traffic atau mau bikin promo atau mengecek orderan, teman-teman bisa di HP-nya dengan download aplikasi Etsy Seller di HP-nya. Pastiin aplikasinya Etsy Seller yang gambarnya biru, yang warnanya biru. Itu bisa banget dan emang seperti itu caranya. Lalu pertanyaan kedua ya Kak ya, ini ada dari Anonymous Attendee. Listing ke Etsy itu bayar ya Kak? Ada cara gratisnya Kak? Listing di Etsy itu bayar $0,2, which is 3.500-an ya. Itu jadi listing Etsy itu kalau saya ibaratkan itu kayak uang sewa lapak gitu ya. Listing itu kayak uang sewa lapak yang masa berlakunya itu 4 bulan. Jadi begitu kita, misalkan hari ini kita melisting satu produk, kita akan langsung muncul di tagihan kita itu $0,2 dan itu akan tetap aktif sampai 4 bulan ke depan kayak gitu. Nah setelah 4 bulan nanti itu bisa expired dan kita bisa memilih itu mau di renew atau diperbarui lagi atau enggak. Jadi itu opsional sifatnya. Kalau misalkan kita nggak mau di renew karena misalkan oh ini kurang bagus dan nggak ada sales, nah kita nggak perlu renew itu juga nggak masalah kayak gitu. Kalau misalkan caranya gratis, bisa gratis teman-teman bisa Hmm, pakai link referral waktu daftar, waktu open shop pakai link referral nanti akan dapat 40 free listing di situ. Jadi teman-teman bisa pakai link referral. Kalau misalkan teman-teman mau link referral, teman-teman bisa ke akun IG saya lalu @shiva_2UR. Nanti teman-teman buka link tree-nya. Nah, nanti di bagian bawah sendiri itu ada link referral. Teman-teman langsung bisa klik link referralnya di situ dan nanti bisa langsung registrasi melalui link tersebut dan nanti bisa dapat 40 free listing di situ.
Lalu pertanyaan ketiga ya Kak. Kak, kalau custom apa ada waktunya? Maksudnya kayak pre-order gitu. Iya, ada waktunya. Dan itu kita sendiri yang menentukan. Jadi bebas kita misalkan mau kasih waktu 3 hari atau 4 hari atau bahkan 1 hari. Misalkan itu kita tulis aja di deskripsinya. Estimasi waktunya mau berapa lama. Estimasinya misalkan pengerjaannya mau berapa lama. Kita tulis di deskripsi. Nanti kan pembeli pasti baca itu ya, dan mereka pasti bisa memperkirakan sendiri selesainya itu kapan. Jadi setelah, tapi pastiin ya untuk biar lebih bagus, banyak kalau misalkan kita tulis 3 hari, jangan sampai kita ngerjain itu lebih dari 3 hari, karena nanti eh, pembeli bisa protes itu. Jadi kita kasih estimasi amannya aja, kira-kira berapa lama kita bisa ngerjain itu. Dan itu sifatnya nggak saklek ya, itu bebas kita aja yang nentuin itu. Misalkan kita mau tulis seminggu di situ juga nggak masalah. Jadi itu cuma sebagai informasi aja ke pembelinya kira-kira pre-ordernya atau masa pembuatan customnya itu berapa lama kayak gitu. Jadi nggak ada aturan khusus, kita sendiri yang bikin aturan itu. Kayak gitu. Lalu pertanyaan keempat, yang mana ya? Oh ini aja deh, Aurora, dari Kak Aurora. Saya udah coba daftar Etsy tapi belum selesai karena saya tidak punya kartu kredit. Gimana dong ya? Kenapa harus ada kredit card? Kita bayar ya, Kak, ada tagihan gitu maksudnya. Iya, kita kredit card itu fungsinya kalau karena sekarang itu di Etsy itu bayar ya, teman-teman. Jadi mulai bulan Maret kemarin registrasi di Etsy itu bayar sekitar 230-an ribu untuk registrasinya. Jadi fungsinya kredit card itu untuk bayar itu dan juga bayar listing. Nggak kayak di Shopee. Kalau di Shopee kita kita jual produk atau upload produk kan gratis ya. Kalau di Etsy itu bayar, tapi bayarnya tuh nggak mahal, cuma 0,2 dolar atau 3.500-an kalau dirupiahkan, dan itu berlaku selama 4 bulan gitu teman-teman. Jadi mm, kayaknya menurut saya nggak terlalu mahal juga ya. Nanti kalau misalkan udah mulai ada sales, misalkan teman-teman udah upload banyak nih, misalkan udah modal, anggap aja modalnya 100 ribu nih, 100 ribu untuk bikin, anggap aja 30 produk. Nah, nanti kan pasti ada sales ya. Nah, nanti kalau kita mau listing lagi, itu kita nggak perlu bayar, karena kita kan udah ada sales. Jadi nanti bayarnya itu akan motong di tagihan, atau motong di saldo kita. Jadi, eh, saya dulu awal-awal saya modal 300 ribu untuk bikin 100 produk pertama di Etsy, dan itu nggak sampai 300 ribu habisnya. Paling cuma habis 100 ribuan itu udah mulai ada sales, dan saya udah nggak perlu bayar lagi karena setiap saya listing itu udah nggak perlu bayar lagi karena udah auto motong dari saldo yang saya punya itu tadi. Seperti itu. Oke, thank you Kak Shiva udah ngejawab pertanyaan tadi 4 pertanyaannya, walaupun sebenarnya masih nambah terus nih pertanyaannya, Ya, tapi ya, sayang banget karena waktu yang terbatas. Sekali lagi teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin ntar bisa diobrolin lagi sambil follow-follow akun IG-nya Kak Shiva kali ya Kak ya, untuk ya boleh. akun. Iya, iya, di @shiva underscore-nya 2 kali, @shiva thread UR gitu. Jadi teman-teman kalau mau link referral langsung aja klik di uh, link tree, atau bisa juga DM, nanti nanti pasti saya bales. DM aja Kak, minta link referral, nanti saya share di DM juga bisa. Oke, mungkin boleh Ya. ditaruh di kolom chat Kak, biar teman-teman Oh, yang belum tahu nih bisa oh, follow. oh, gimana ya caranya saya? Oh, ini nanti di share nggak sih hasil materinya, Kak? Nanti bakal di-share kok Kak, untuk hasil, ada rekamannya karena aku Oh udah iya, nanti, record. iya ya, nanti ada Instagram saya di situ di paling depan sendiri itu, ada di situ @shiva_ur kayak gitu. Oke, sekali lagi Oh, thank you banget ya Kak untuk waktunya malam ini sharing bareng teman-teman amazing. Mungkin ada apa ya pesan-pesan untuk teman-teman Kak yang baru mulai ini, kira-kira apa? oh,
pesan-pesannya apa ya? Kayaknya kalau teman-teman mau mulai langsung aja mulai, nggak perlu nunggu bagus atau sempurna. Mulai aja dulu dan jangan takut kesuspend karena saya sendiri dulu kesuspend 3 kali dan itu bisa kembali terus asalkan kita mau ngajuin banding. Banding tuh kayaknya suspend tuh kayaknya ujian pertama orang masuk di Etsy ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suspend atau ada teman yang suspend jangan takut karena itu tinggal kita kita banding itu bisa balik gitu karena saya sendiri udah pengalaman 3 kali kasus pen dan banding terus diskusi sama CS-nya dan itu bisa balik jadi jangan takut langsung mulai aja gitu karena di mana lagi kita bisa ngejual produk digital yang tanpa modal dan bisa 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 dijadikan sebagai passive income juga nantinya karena kalau misalkan produknya instan download kan itu kita nggak perlu ngapa-ngapain jadi intinya mulai aja dulu dan jangan takut mulai aja sekarang nggak perlu nunggu bagus nggak perlu nunggu sempurna yang penting mulai aja dulu sekarang kayak gitu. Oke, jadi teman-teman jangan takut ke suspend ya, langsung mulai aja dulu karena itu baru awal ya kayak dari Iya, cobaan-cobaan sendiri iya, depannya mungkin masih banyak lagi tantangan yang harus kita hadapin iya gitu. benar, iya benar. Oke, sekali lagi karena waktunya udah habis Kak, aku izin stop record dulu ya. Ntar untuk recordingnya ini teman-teman bisa akses di YouTube-nya Amazing dan bakal di-share juga di grup WhatsApp grup kita gitu. Nah, untuk kelas lanjutannya mungkin ntar bisa